Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Supri Hasbi MAG selaku dosen kami mata kuliah Fikih 2 pada semester 5 ini, dan semua teman-teman rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Pada kesempatan ini kami akan membahas materi fikih bab presentasi kami, yaitu kepemilikan, pelepasan, dan perubahan harta. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Afif Muhammad Syafi'i, dan Mbak Anissa Nur Alfiani. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu wakaf. Wakaf menurut Abu Hanifah, lafal wakaf artinya pencegahan, tahbis atau penahanan, tasbil pendermaan untuk fisabilillah mempunyai pengertian yang sama. Wakaf menurut bahasa adalah menahan untuk berbuat membelanjakan. Dalam bahasa Arab dikatakan waktu kazai, dan artinya adalah aku menahannya. Wakaf menurut para ulama adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkannya. Untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan real atau pengelolaan revenue atau penghasilan barang tersebut untuk tujuan kebaikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah. Jadi wakaf itu berasal dari kata dasar menahan. Jadi menahan harta yang kita miliki untuk dimanfaatkan secara lebih maksimal dengan cara yaitu diwakafkan, yaitu mengambil nilai-nilai yang lebih positif untuk kepentingan umum. Contohnya yaitu mewakafkan tanah untuk beribadah. Kita punya tanah, tanah itu kita bisa buat rumah sendiri, namun ada lebih yang bermanfaat jika kita punya tanah itu lebih bisa digunakan untuk tempat beribadah, yaitu diwakafkan. Jadi bisa digunakan oleh kepentingan yang bermaslahat, kepentingan umum. Kemudian hukum wakaf. Hukum wakaf adalah sunnah. Hal ini merujuk pada Al-Quran surat Al-Hajj ayat 77 dan Al-Imran ayat 92. Sementara berdasarkan hukum positif, wakaf diatur dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 mengenai pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004. Lanjut ke rukun wakaf dan syarat wakaf. Rukun wakaf yang pertama, orang yang memberikan wakaf, yaitu disebut wakif. Yang kedua, orang yang menerima wakaf, yaitu mauquf lahu. Dan yang ketiga, barang yang diwakafkan, yaitu mauquf. Yang terakhir, ikrar, ya, ikrar penyerahan atau akad. Kemudian syarat wakaf. Yang pertama, orang yang memberikan wakaf berhak atas perbuatan itu dan atas dasar kehendak sendiri. Jadi harus datang dari keinginan hatinya sendiri, bukan karena paksaan orang lain atau disuruh orang lain. Yang kedua, orang yang menerima wakaf jelas, baik berupa organisasi atau perorangan. Jadi orang yang mewakafkan barang tersebut orangnya harus bisa mempertanggungjawabkannya. Intinya seperti itulah. Yang ketiga, barang yang akan diwakafkan berwujud nyata pada saat diserahkan. Jadi tidak hanya tertulis, barang itu benar-benar nyata adanya. Contohnya tanah, yaitu tanah harus ada bukti realnya. Yang terakhir, jelas ikrarnya dan penyerahannya. Lebih baik tertulis dalam akta notaris sehingga jelas dan tidak akan menimbulkan masalah dari pihak keluarga yang memberikan wakaf. Jadi lebih baik dalam penyerahan wakaf itu ditulis sehingga tidak akan menimbulkan konflik di lain hari.
jika ada permasalahan yang muncul menjadi buktinya. Kemudian macam-macam wakaf. Wakaf dibagi menjadi dua macam, yaitu satu wakaf ahli atau wakaf khusus. Wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, baik ada ikatan keluarga atau tidak. Kemudian wakaf khairi, wakaf umum, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Jadi wakaf ahli itu diberikan pada seseorang individu atau lebih yang dikehendaki oleh pewakaf atau wakifnya. Kemudian yang kedua, wakaf khairi. Wakaf untuk umum ini jadi diperuntukkan umumnya untuk organisasi atau daerah masyarakat, contohnya yang membuat masjid di desa seperti itu. Kemudian masuk ke hikmah wakaf, yang pertama melatih jiwa sosial dan membantu yang kesulitan. Jelas wakaf ini akan melatih jiwa sosial dan membantu yang kesulitan karena diperuntukkan untuk kemaslahatan umum. Yang kedua, belajar bahwa harta benda di dunia ini tidak kekal. Jadi apapun yang kita miliki, apapun harta yang kita miliki di dunia itu hanya titipan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya boleh mengambil manfaatnya, dan jika kita lebih itu kita harus wajib membaginya. Kemudian amalan tidak terputus karena termasuk amal jariah. Yang D, mempererat tali persaudaraan dan mencegah kesenjangan sosial. Yang terakhir, mendorong pembangunan negara. Kemudian pengertian hibah, yaitu memberikan barang. Kemudian lanjut ke hibah. Yang pertama, hibah yaitu memberikan barang dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada sebabnya. Menurut syariat, hibah adalah akad yang berisi pemberian suatu oleh seseorang atas hartanya kepada orang lain ketika dia masih hidup tanpa imbalan apapun. Hibah, hukum hibah, tahabu, saling memberikan. Kalian niscaya kalian saling mencintai. Hukum hibah yaitu mubah. Kemudian rukun dan syariat hibah. Hibah, manfaat hibah. Rukun hibah meliputi al-wahib atau pemberi hibah, yaitu pemilik sah. Pemilik sah barang yang dihibahkan. Pemberi hibah ketika menyerahkan barang harus dalam keadaan sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak karena terpaksa. Kemudian syariat hibah, pemberian hibah disebut wahib, penerima hibah disebut mauhub lahu. Yang ketiga, barang yang dihibahkan yang disebut mauhub. Yang terakhir akad, yaitu ijab dan qabul. Kemudian macam-macam hibah itu hibah barang dan hibah manfaat. Jadi hibah ini adalah orang memberikan sesuatu kepada orang yang dia inginkan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya Mbak Anissa. Dipersilahkan. Selanjutnya yaitu pencabutan hibah. Hibah yang dapat dicabut itu diantaranya ada 3, yaitu yang pertama hibahnya orang tua atau bapak terhadap anaknya. Jadi ketika hibahnya itu dari orang tua terhadap anak, bapak itu terhadap anaknya, itu bisa dicabut. Yang kedua, bila dirasakan ada unsur ketidakadilan di antara anak-anaknya yang menerima hibah. Jadi di dalam keluarga itu kalau seorang orang tua itu memberikan hibah kepada anak-anaknya, namun di dalam penerimaan itu adanya ketidakadilan, maka hibah itu bisa dicabut. Ketiga, apabila dengan adanya hibah itu ada kemungkinan menimbulkan iri hati dan fitnah dari pihak lain. Jadi ketika memberikan hibah kepada seseorang dan hibah itu membuat orang lain iri hati, menjadi fitnah, itu bisa dicabut hibahnya. Selanjutnya hikmah hibah. Adapun hikmah hibah yaitu yang pertama menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama, karena kan saling memberi. Yang kedua, menumbuhkan sikap saling tolong menolong. Jadi ketika kita memberi, kita berarti kan kayak merasa
merasakan kasih sayang sesama gitu. Jadi kan tolong menolong, bisa saling tolong menolong. Ketiga, dapat mempererat tali silaturahmi. Nah, hikmah hibah itu ketika kita memberikan kepada seseorang itu kan berarti kita juga menjalin atau memperkuat lagi silaturahmi kita kepada orang tersebut. Keempat, yaitu menghindarkan diri dari berbagai malapetaka. Selanjutnya yaitu sedekah dan hadiah. Sedekah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan harapan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sementara hadiah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan sebagai penghormatan atas suatu prestasi. Sementara hukum sedekah adalah sunnah. Jadi sedekah itu ketika kita memberikan apa yang kita punya itu kepada orang lain hanya ingin mendapat ridha Allah. Ya, hanya ingin mendapat ridha Allah ketika kita sedekah. Dan sedekah itu tidak hanya dalam bentuk harta benda, tapi juga bentuk senyum pun juga sedekah. Sementara hadiah itu diberikan kepada seseorang itu sebagai penghormatan atas suatu prestasi. Jadi ketika seseorang menang atas lomba apa atau atas dia itu mendapat ranking tertinggi, teratas gitu, nah itu baru dikasih hadiah sebagai imbalan dari juaranya dia, sebagai prestasinya dia gitu, prestasinya seseorang tersebut, seperti itu. Selanjutnya yaitu perbedaan hadiah dan sedekah. Yang pertama, sedekah ditujukan kepada orang terlantar, sedangkan hadiah ditujukan kepada orang yang berprestasi. Nah, sedekah ini diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, fakir miskin, contohnya anak yatim piatu, contohnya yang tidak memiliki harta, seperti itu. Sedangkan hadiah itu ditujukan pada orang yang berprestasi, seperti menang lomba, seperti itu. Yang kedua yaitu sedekah untuk membantu orang-orang terlantar memenuhi kebutuhan pokoknya, sedangkan hadiah adalah sebagai kenang-kenangan dan penghargaan kepada orang yang dihormati. Sedekah kan untuk membantu orang-orang yang terlantar seperti orang-orang miskin tadi, sedangkan hadiah kan ketika dikasih prestasi, dikasih hadiah ini kan itu sebagai kenang-kenangan bahwa dia itu seseorang tersebut itu pernah mendapatkan prestasi ini, prestasi itu, dan seperti itu. Ketiga adalah sedekah. Sedekah adalah wajib dikeluarkan jika keadaannya menghendaki, sedangkan hadiah hukumnya mubah. Jadi sedekah ketika kita melihat seseorang yang sangat kelaparan, seorang yang nggak bisa beli beras, tangga kita gitu, kita masa harus diam saja gitu tanpa membantu. Jadi kan jika keadaan seperti itu seharusnya kan kita membantu gitu sebagai sedekah kita juga gitu. Sedangkan hadiah itu kan hukumnya mubah, jadi boleh ketika seorang berprestasi itu boleh dikasih hadiah ataupun nggak dikasih hadiah, itu boleh-boleh saja. Selanjutnya yaitu syarat sedekah dan hadiah. Orang yang memberikan sedekah atau hadiah itu sehat akalnya dan tidak di bawah perwalian orang lain. Maksudnya ya diri sendiri yang bersedekah gitu. Yang pertama yaitu hadiah orang gila, anak-anak, dan orang yang kurang sehat jiwanya seperti pemboros tidak sah sedekah dan hadiahnya. Yang kedua, penerima haruslah orang yang benar-benar memerlukan karena keadaannya yang terlantar. Jadi penerima sedekah itu harus benar-benar orang yang membutuhkan. Karena kan kalau orang yang mampu terus dikasih barang ataupun semacam itu kan namanya hadiah kalau dia itu orangnya mampu gitu.
Yang nomor 3, penerima sedekah atau hadiah haruslah orang yang berhak memiliki. Jadi sedekah atau hadiah kepada anak yang masih dalam kandungan tidak sah, dan barang yang disedekahkan atau yang dihadiahkan harus bermanfaat bagi penerimanya. Nah, ketika sedekah diberikan kan, masa sedekah sama bayi yang masih ada di perut? Kan dia tuh belum menikmati, masih belum bisa mengelola sedekahnya itu. Terus dihadiahi juga kan masih belum bisa. Jadi dia tuh bayinya itu harus lahir dulu ke dunia, seperti itu. Selanjutnya yaitu rukun serta hikmah sedekah dan hadiah. Yang pertama itu pemberi sedekah atau hadiah, ini rukunnya. Kedua, penerima sedekah atau hadiah. Ketiga, ijab dan qabul, artinya pemberi menyatakan memberikan, penerima menyatakan suka. Barang atau benda yang disedekahkan atau dihadiahkan, itu yang keempat. Jadi rukun sedekah dan hadiah itu harus ada pemberi, harus ada penerima, harus ada ijab dan qabul, harus ada barang atau benda yang mau disedekahkan atau dihadiahkan. Hikmahnya yaitu yang pertama, menumbuhkan ukhuwah Islamiyah. Jadi sedekah itu kan saling tolong menolong, jadi kan ukhuwah Islamiyahnya itu semakin kuat. Yang kedua, dapat menghindarkan dari berbagai bencana. Orang yang saling tolong menolong itu dapat menghindarkan dari berbagai bencana. Ketiga, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak bersedekah itu menjalin ukhuwah Islamiyah yang kuat, itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.